terkait dengan peristiwa di mana kami RT ya, terutama saya Dr. Tifa itu mengalami kriminalisasi ya. Ini sudah mau ulang tahun ini, persoalan ini udah mau ulang tahun ya. Dan di April udah ulang tahun ke satu tahun ya. Dan tentu saja hasil dari apa yang kami tadi diskusikan ya, kita diskusi hangat ya. Ya, jadi ini peserta diskusinya ini adalah para lawyer saya. Ini pertama koordinator dari TPDT atau tim pembela Dr. Tifa adalah Pak Dr. Andes Abdullah Al-Katiri SIMBA. Lalu kemudian kedua yang lain ini saya perkenalkan ya, Bang Dr. Fadli Nasution SAMH dan Bang Dr. Kandidat Ramdan Syah Bakir SH MH dan MM yang lain banyak 13 master. Dan tim TPDT itu terdiri atas 19 lawyer ya, dan sebagian diantaranya kami ikut sertakan di dalam Bala RRT gitu ya. Jadi ada 3 hal yang kita tadi diskusi hangat dan memang menurut kami ini adalah sesuatu yang baru yang belum dibicarakan oleh banyak pihak dan barangkali juga mungkin luput gitu ya, luput sehingga karena memang kita benar-benar dedikasi untuk benar-benar mengolah apa yang terjadi ini untuk kepentingan bangsa dan negara, maka kita jadi lihat ya bahwa ada beberapa hal yang meluput ini. Nah, yang pertama yang mau kita sharingkan kepada masyarakat Indonesia semuanya adalah terkait dengan kita kritisi ya, bukan kita concern apapun itu dengan restoratif justice yang terjadi pada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, bukan, tapi kita kritisi gitu. Karena ternyata tadi dari Bang Fadli Nasution yang menemukan ya, dan ini membuat saya nih kita harus terus elaborate ya supaya benar-benar menjadi concern dari seluruh bangsa. Ini dalam restoratif justice, dalam produk restoratif justice yang ini merupakan produk perdana dari KUHP baru ya, Bang semua ya. Ini terjadi ada sebuah ya potensi, ini kita bilang potensi ya, maladministratif dan bahkan penyelundupan hukum nih ya. Jadi kita menggunakan tanda tanya, kita menggunakan hipotesis ya, karena mesti kita uji. Nah, dugaan inilah kemudian nanti akan kami surati Kapolri ya. Kita bersepakat untuk kita bersurat kepada Kapolri dalam hal ini sebagai penanggung jawab tertinggi dari Kepolisian Republik Indonesia ya. Rencananya besok kita akan surati Kapolri ya. Nah, karena itu maka kita akan sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia tentang bahwa kita perlu mengkritisi restoratif justice ini. Karena dalam beberapa angle ya, dalam beberapa substansi ini kita perlu luruskan. Sebab kalau tidak bakal terjadi presiden-presiden yang buruk di kemudian hari, gitu kan ya. Nah, jadi pertama kalau dari sisi saya sebagai satu dari 6 tersangka yang tersisa nih ya, itu ya tentu saja saya melihat bahwa ada sebuah hal yang memang perlu kita pertanyakan. Pertama, RJ sudah diberikan secara sepihak gitu ya, tanpa transparansi. Padahal ini adalah era keterbukaan informasi publik. Dan peristiwa ini adalah peristiwa publik begitu ya. Tahu-tahu ada RJ. Lalu kemudian rentetan berikutnya adalah SP3. Diberikan hanya kepada 2 tersangka, yaitu Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Nah, dari hal yang kedua saja ini kan juga menimbulkan pertanyaan buat kita. Kenapa? Karena laporan polisi yang dilakukan oleh Saudara Joko Widodo itu kepada 8 orang, bukan hanya kepada 2 orang ini. Jadi kalau ada SP3 menurut awam saya, ya berarti terkait juga dong kepada ke-8 tersangka yang lain gitu. Nah, ternyata setelah kita sama-sama pelajari tadi, ada pasal di dalam KUHP baru ya. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru ini 2025 yang berlaku 2 Januari 2026 di pasal 79 ya, ini ada butir yang nanti mungkin saya baca lengkap ya, atau saya baca lengkap sekarang. Saya baca lengkap sekarang ya supaya kita semua tahu. Jadi kita belajar hukum nih seluruh masyarakat Indonesia ya. Saya bacakan ya. Jadi pasal 79 KUHP baru yang baru berlaku ya. Ini berbunyinya begini ya. Pasal 79 ya, mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice ya, exercise pertama adalah terjadi pada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ya, dilakukan untuk memulihkan keadaan semula yang berupa A. Pemaafan dari korban atau keluarganya ya. Nah, ini ada pemaafan nggak nih dari pihak Pak Joko Widodo nih dan keluarganya. Lalu pengembalian barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban ya, konsepnya nggak ada. Penggantian biaya perawatan medis dan atau psikologis.
ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat tindak pidana yang dialami korban. Terus memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana yang dialami korban, atau membayar ganti rugi yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana. Ya. Kedua, pemulihan keadaan semula sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dituangkan dalam kesepakatan. Ketiga, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. 4, pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. 5, setelah seluruh kesepakatan terlaksana, perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Jadi ini poin 4 dan 5 ini yang penting ya abang-abang ya. Iya, ini KUHP baru ya. Mungkin tidak semuanya memahami, maka kita benar-benar concern dalam soal ini. Jadi ada pencabutan laporan dan perkara wajib dihentikan dan dimintakan penetapan pengadilan. Ini yang penting ya. Nah, silakan abang, saya mau dengar pendapat. Ini ada 3 pakar hukum ya. Mungkin dari sisi teknis pasal, Bang Al-Katiri bisa berikan kuliah ke saya. Kemudian dari sisi substansi hukumnya Bang Fadli, lalu kemudian mungkin dari sisi filosofi hukumnya ya dari Bang Ramdan. Silakan. Iya, saya dulu ya. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya akan tambahkan apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa, ya kan, hubungan dengan restoratif justice atau keadilan restoratif yang disebut ya, di dalam KUHP ya, yang mana kita tidak membahas soal orangnya dalam hal ini bes maupun damai, tapi mekanismenya yang kami bahas, karena kami sebagai orang hukum pasti menyorotinya dari segi hukum formulanya. Seperti yang dikatakan beliau itu diantaranya restoratif itu ada ketentuan, ada mekanisme yang harus dilakukan, diantaranya yaitu ada pemaafan, kemudian ada pengembalian, dan artinya pemulihan lah. Jika ada pengembalian, ada ganti rugi dan sebagainya. Dan itu harus ditulis di kesepakatan. Itu syaratnya, mekanismenya itu. Jadi bukan hanya permintaan maaf saja ya. Permintaan maaf itu adalah persyaratan dari mekanisme itu. Ya, kemarin dikatakan memang tidak ada maaf-maaf dan sebagainya, sehingga kami bingung apakah itu sesuai dengan ketentuan atau tidak gitu. Maaf ya Bang Al-Katiri, berarti persoalan pemaafan itu kan jadi komponen dari pasal 79. Iya, mekanismenya kan? Begitu. Ya. Jadi ada kemungkinan karena ini undang-undang baru ya, restoratif justice dan sebagainya, dan KUHP-nya juga pasal-pasal banyak diganti. Ini banyak orang yang belum paham kayaknya. Bahkan kami yakin petugas-petugas hukum itu pun juga dari kepolisian, mungkin lawyer juga, ini banyak yang belum paham. Oleh sebab itu ya, makanya ini mungkin terlalu tergesa-gesa lah untuk menyikapi dan mengeterapkan ini. Bahkan kalau saya boleh katakan pilot project ini ya. Penerapannya terlalu tergesa-gesa ya? Iya, artinya kan apakah ini semua sudah tercakup, apakah ini sudah memenuhi apa tidak. Faktanya begitu kami cek banyak yang belum terpenuhi, ya kan? Ya diantaranya itu tadi ya, ada pengembalian barang dan sebagainya. Itu yang memang kalau ada pengembalian barang, kalau ada kerugian, kerusakan, ada kerusakan. Itu salah satu persyaratan dari pemaafan itu. Dan itu bukan hanya harus disepakati, ditandatangani bersama. Nah, ini kan kami belum dengar ya selama ini. Kemudian kesepakatan yang mana ya dimaksud adalah wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 hari dan sebagainya. Itu hanya mekanisme periode aja ya. Yang jelas yang paling penting itu adalah pasal 79 di undang-undang itu sendiri, yaitu pasal 4-nya pencabutan laporan atau pengaduan hanya dapat dilakukan setelah pelaku memenuhi seluruh kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Jadi pelaporan. Nah, karena sudah dikeluarkan SP3, pasti ini semua kan sudah dilakukan. Salah satu persyaratan SP3 itu adanya pencabutan laporan. Yang ini yang membuat kami juga agak heran dan juga kami pertanyakan bahwa pelaporan dari Jokowi maupun 3 peserta itu lengkap itu, ya kan? Artinya pendamping itu laporan
itu laporan itu semuanya hanya satu laporan digunakan untuk 8 orang. Atau kalau kita sebut laporannya Jokowi contohnya, itu satu laporan dan satu sprindik. Boleh nggak kita sebut laporan Jokowi CS gitu ya? Boleh. Nah, ini kan ada Roy Suryo CS, ini ada Jokowi CS. Iya, anggap aja begitu. Iya. Ya kan? Itu kan laporan itu bukan satu-satu. Jadi laporan Jokowi contohnya itu hanya satu laporan, satu nomor laporan digunakan untuk 8 orang. Nah, kalau laporannya itu dicabut, ya pasti semuanya dicabut dong. Sudah otomatis. Siapa yang berbicara itu? Undang-undang. Mana ada, oh cuma 2 saya cabut, 3 enggak bisa. Selama itu konsekuensinya, kalau memang dan saya yakin ini dilaksanakan karena ini suatu mekanisme. Kalau memang ada pencabutan, ya kan tidak bisa orang per orang. Jadi semuanya harus dicabut. Ya kan? Nah, ini saya ingin tahu fairness daripada kepolisian ini, ya kan? Artinya keadilannya itu apakah due process of law dalam hal ini berhubungan dengan undang-undang ini dilakukan apa tidak? Nah, saya tanggapi sebentar sedikit. Boleh silakan. Ya, jadi gini, kita harus ingat ya tentang kronologi peristiwa laporan polisi itu. Ya. Itu peristiwa terjadi ya, laporan polisi Pak Joko Widodo itu 30 April 2025. Ya. Lalu kemudian diikuti atau ada 6 laporan lagi, laporan polisi lagi dari para termul lah gitu. Kemudian ada 2 termul yang mencabut laporannya. Tinggal 4 dari 5 ya, ada 1. Terus tinggal 4 ya, tinggal 4 yang lanjut. Lalu kemudian karena laporan 4 itu disampaikan di beberapa Polres ya Pak, Polres atau Polsek? Ada Polres. Ada di Jakarta di Bekasi, Pusat, ada di Depok, ada di Bekasi begitu Polda. Kan? Ada di Polda sendiri. Maka kemudian muncul kebijakan dari Polda untuk menyatukan. Ya, jadi dari 4 laporan polisi itu kemudian disatukan dengan laporannya Pak Joko Widodo di Polda, kemudian diproses di Polda. Nah, jadi konsekuensi dari kebijakan Polda itu, ya tentu saja terkait dengan persoalan SP3 yang dikeluarkan oleh mereka kan. Jadi mereka harus konsekuen juga. Ketika laporan polisi yang mulanya itu ada terpisah-pisah di beberapa titik, lalu kemudian mereka satukan, kemudian setelah ada SP3 ya konsekuensinya cabut semua kan gitu ya mestinya ya. Lanjut Pak. Jadi banyak artinya ketentuan yang seharusnya dilalui ini tidak dilakukan. Contohnya, ini kalau sebelum lari ke SP3 dan pencabutan dan sebagainya, itu harus dimintakan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan ya itu harus. Ya? Okay. Bahkan itu diperkuat dengan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 2026 itu bahwa harus ada penetapan pengadilan. Jadi bukan begitu saja, tapi harus melalui proses pengadilan. Baik undang-undang itu maupun keputusan surat edaran Mahkamah Agung. Ya. Nah, ini kita belum pernah dengar bahwa ini ada ketetapan atau pengadilan dan sebagainya. Tapi yang paling concern kita yaitu khususnya dengan pencabutan laporan. Ya kalau itu memang satu laporan dan satu nomor perkara, nomor perkaranya kan sama nih, ya kan? Sama. Itu tidak bisa hanya 1 atau 2 orang. Kalau memang 8 orang itu yang dilaporkan, ya harus 8 orang itu dicabut. Kecuali, ya kan? SP3 itu karena orang itu meninggal dunia, itu baru bisa. Ya orang meninggal dunia kan? Iya. Tapi kalau memang orangnya masih hidup ya seluruhnya. Oleh sebab itu kami akan menulis surat dalam waktu dekat ini untuk minta pada kepolisian untuk memperlakukan hal yang sama, bukan berdasarkan kami minta, tapi tidak untuk melaksanakan ketentuan undang-undang itu apa adanya. Ya, jangan sampai ada pelanggaran gitu. Ya, intinya sebenarnya kami tidak mau, ini gini ya, saya secara pribadi ya Pak. Ya. Intinya kami itu tidak mau minta restoratif justice hanya gara-gara terjadi maladministrasi terhadap peristiwa restoratif justice ini. Tetapi kita justru mengkritisi peristiwa restoratif justice ini dan kita ingin mendudukkan pada
standar prosedur yang benar gitu loh. Jadi prosedur hukumnya itu harus benar. Ya. Bukan soal bahwa kalau begitu kita butuh restoratif justice, bukan ya. Kita mau mengkritisi karena ini adalah kepentingan bangsa dan negara ini. Ini kepentingan masa depan kita karena KUHP baru ini akan diberlakukan untuk 280 juta rakyat Indonesia, bukan saja hanya kepada Dr. Tifa aja, hanya kepada 6 tersangka yang lain aja. Tapi ini untuk kepentingan bangsa dan negara di masa depan. Karena itu maka kita mengkritisi betul gitu. Nah, kalau mendengar penjelasan dari Bang Alka tadi sound bahwa memang terjadi maladministratif nih kan. Bahwa terjadi maladministratif ini, maka saya minta Bang Fadri silakan Bang dari sisi maladministratifnya yang tercium oleh Anda semua nih. Ya, baik. Terima kasih Bu Dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau memulainya dari all beginning is difficult. Setiap permulaan itu Suka. sulit. Iya kan? Betul. KUHP ini berlaku baru hitungan hari. Ya, sebulan inilah gitu ya. Ya. Dari yang sebelumnya menggunakan KUHP lama tahun 1981 menjadi KUHP baru di tahun 2025 dan baru beberapa hari lah, hitungan hari kita terapkan. Oleh karena itu penerapannya juga harus hati-hati, ya kan? Dan berdasarkan hukum yang jelas, sebagaimana termaktub dalam pasal-pasal yang diatur tentang keadilan restoratif ini. Ada 10 pasal yang mengatur, mulai dari pasal 79 sampai dengan pasal 88. Dimulai dari pasal 1 angka 21 di KUH pidana. Nah, ini yang perlu menjadi catatan serius bagi penyidik ketika akan menerapkan ketentuan baru ini. Artinya, ketika sebelumnya tidak ada aturan main yang baku, yang formil, kemudian menjadi diatur sebanyak 10 pasal dengan tahapan-tahapan yang jelas, ya, seperti yang disampaikan oleh Bang Al-Katiri tadi, ya. Nah, bagaimana prakteknya sebelum ada KUHP baru ini? Kalau tidak ada perdamaian antara pelapor dengan korban, saya kira penjara penuh, Bang Al-Katiri, ya kan? Maka dalam praktek juga seringkali penyidik itu selalu menyampaikan atau menawarkan solusi-solusi perdamaian supaya tidak sampai kepada proses hukum peradilan yang akan memakan waktu yang lama dan juga biaya yang tidak sedikit. Nah, sekarang kita kembali memahami dulu apa sih sebenarnya keadilan restoratif itu. Keadilan restoratif itu kan membuat posisi kembali pada keadaan semula sebelum terjadi suatu peristiwa, kan? Nah, mengupayakan pemulihan pada keadaan semula. Itulah dia di pasal 1 angka 21 KUHP itu. Jadi kan jelas dia. Nah, sekarang kita kaitkan dengan pasal-pasal yang dilaporkan oleh para pelapor ini di Polda Metro Jaya. 310, 311, 160 yang klaster 1, ya kan? Kemudian 28, 27, 48, 35, 32, 35 UU ITE, kan begitu. Nah, pasal-pasal ini ya dalam hukum pidana ini adalah delik aduan. Ya, harus ada korban, harus ada yang melapor atau yang mengadukan. Ya. Nah, pasal-pasal ini adalah pasal-pasal
peraturan yang material, ya. Harus jelas siapa korban, apa kerugian yang dialami oleh korban. Nah, kembali ke situ ya, karena tadi salah satu restoratif justice itu mensyaratkan adanya pemaafan dari korban atau keluarganya. Kita harus mendefinisikan satu persatu unsur dalam ayat-ayat ini. Siapa korban? Kira-kira begini, ini kalau pencemaran nama baik atau fitnah, saya kaitkan dengan contoh. Saya bilang Bang Al-Katiri gendut, botak, jelek, pendek, hitam. Apakah saya memfitnah Bang Al-Katiri? Apakah saya mencemarkan Bang Al-Katiri? Tidak. Kenapa? Karena faktanya adalah Bang Al-Katiri seperti itu. Ini contoh maaf Ketua. Tapi ganteng. Nah, ketika ada yang bilang ijazah itu palsu, Fitnahnya satu, jelek. Padahal ganteng. ya misalnya, ya kan? Ketika ada yang bilang bahwa ijazah Joko Widodo itu palsu, padahal sesungguhnya adalah sebenar-benarnya palsu. Iya. Apakah itu masuk fitnah? Itu. Apakah itu mencemarkan nama baik Jokowi? Maka kembali definisikan korban itu. Apa kerugian material yang dialami pelapor? Nggak usah lagi kita ke Peradi Bersatu dan sebagainya, itu udah nggak akan ketemu itu sebagai pelapor. Sayangnya diterima dan diproses kan gitu. Jadi harus jelas dia, karena ucapan itu atau karena kita menuduhkan sesuatu, kemudian korban ada dampak langsung, dampak materialnya gitu. Ya. Tapi kalau yang kita sampaikan menurut keyakinan dan kemudian penelitian akademik bahwa itu objek itu palsu, ingat Bang ya, ini pasal untuk subjek orang, bukan barang. Objek bukan objek bandanya, tapi pada subjek orangnya. Tadi seperti tadi, tiba-tiba Bang Al-Katiri laporkan saya, ada mela kami, oh minta maaf saya, ternyata Abang ganteng, misalnya gitu kan. Saya rubah nih omongan saya tarik, ternyata Abang memang ganteng. Untung Saya melihatnya dari jarak 2 meter, kira-kira gitu kan. Padahal besok kalau ke baris krim saya. Nggak ada laporan. Itu. Nggak jadi laporan. Jadi memang ini pasal karet ya, memang pasal karet yang bolak-balik diuji ya. Ini kemarin memang ada diuji juga lagi nih ke Mahkamah Konstitusi kan. Nah, tapi memang meskipun diatur ya atau dijamin oleh konstitusi, kita juga tidak bisa juga lah sembarangan menjelek-jelekan orang, menghasut atau memfitnah kan itu, Bang Al-Katiri kan. Tapi kan dalam konteks objeknya adalah ijazah, kemudian kita berkeyakinan itu palsu 99,99%, maka yang dibuktikan adalah ijazah itu sebenar-benarnya asli atau palsu. Ketika ternyata asli, bersalahlah semua orang-orang yang bilang, bukan hanya RRT loh, semua orang yang membilang atau menyampaikan, mengatakan bahwa ijazah itu palsu, salah semua. Penuh. Sebaliknya kan? Atau sebaliknya. Nah, sebaliknya bagaimana? Kalau ternyata ijazah itu palsu, bagaimana Bang Al-Katiri kan? Iya. Konsekuensi hukum Apalagi yang menjadi saksi-saksi itu kan? Iya. Nah itu jadi saksi-saksi yang terindikasi banyak. Gitu. Oke, terima kasih Bang Fadil. Jadi ini saya mau menyoroti langsung, saya jump up kepada soal pengembalian berkas ke Polda ya, dari kejaksaan ya. Ini saya nyambung. Jadi kan artinya apa? Subjek itu harus mengalami kerugian material kan gitu ya. Betul. Subjek harus mengalami kerugian material. Nah, ada satu statement, ada suatu ya, ini kalau bahasa saya secara scientific base, ini hipotesis ya, hipotesis karena memang belum teruji bahwa kejaksaan salah satu alasan kenapa mengembalikan ke Polda itu karena belum terlihat adanya koherensi dari berkas yang disampaikan dari Polda ke kejaksaan, itu belum adanya koherensi antara sebab kejadian dengan akibat ya sama kerugiannya, itu belum terjadi koherensi itu. Nah sekarang kita bicara dari titik tengah, kenapa katakanlah Pak Joko Widodo melaporkan 8 tersangka ini, karena dia merasa dihina atau direndahkan, mengalami pencemaran, itu kan akibat kan. Nah, sekarang problemnya adalah soal sebab. Kalau merasa dicemarkan, merasa dihina dan sebagainya, ijazahnya bagaimana? Kan gitu. Ya kan? Karena
terjadinya sebab asbabnya itu, etiologinya kalau dalam bahasa kedokteran itu kan soal ijazah itu. Yang mulanya itu dari sejak 2013 loh. Ya, berarti 13 tahun yang lalu loh, ya. Dari sejak ceramah yang Pak Jokowi itu mengatakan IP-nya saya di bawah 2. Itu kan pertanyaan pertama mulai dari situ, dan belum ada sanggahan, belum ada klarifikasi apapun sampai peristiwa 2017 di mana Pak Bambang Tri jadi korban kriminalisasi yang pertama akibat ijazah. Lalu peristiwa 2022, peristiwa Bambang Tri lagi dan Pak Gus Nur. Lalu peristiwa 2025. Nah, di sini banyak sekali hal-hal yang menjadi sebab yang seharusnya kalau memang ijazah itu ada, ijazah asli itu ada, selesai semuanya, nggak akan ada peristiwa Bambang Tri kemudian melaporkan tentang dugaan ijazah palsu, lalu kemudian malah dia mengenai terpidana misalnya seperti itu dan seterusnya sampai rentetannya ke kita gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya dari aspek fundamental dari fondasi atau fundamental substance dari peristiwa ini ya. Tolong saya dibantu Bang Ramdan dari sisi fondasi fundamental substance-nya ya. Ya, terima kasih Dok, rekan Fadli dan rekan Kiri atas diskusi yang segar ya selama seharian ini. Pertama, prinsip-prinsip dasar kan norma yang kita bangun. Pertama itu adalah prinsip sila kelima Pancasila kita tentang keadilan sosial berlaku bagi siapa saja. Itu yang pertama. Jadi berdasarkan prinsip ini, prinsip adil, itu kan tadi disampaikan oleh Dr. Tifa, dalam pidana kan pasti ada kerugiannya. Ada kerugian orang luka, kemudian masuk rumah sakit, bahkan meninggal. Sekarang dalam hukum pidana kita ada namanya restitusi atau keadilan. Setelah dipidana pun masih bisa dikenakan biaya denda. Dan itu menurut saya salah satu prinsip ketika negara kita makin modern, kemudian makin mengakui hak-hak warga negara, bahwa setelah ada kerugian maka kemudian diberikanlah kompensasi atas kerugian tersebut. Itu yang pertama. Itu mengacu pada prinsip dasar keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Lalu ketika kita masuk pada peristiwa pidana, tadi kan rekan Fadli menyebutkan bahwa ada yang namanya kerugian. Kerugian itu satu bisa konkret. Misalkan tadi angkanya motor saya ditabrak, kemudian kerugian motor saya misalkan 10 juta. Saya berhak kemudian kalau itu ditabrak dengan sengaja, maka itu adalah unsurnya pidana. Dan kemudian kerugian motornya itu bisa kemudian kena cas biaya yang konkret. Tetapi ketika ada kejadian hari ini yang saya sampaikan terkait dengan pencemaran nama baik. Kalau itu pencemaran nama baik itu adalah deliknya aduan, maka kemudian masuk ke dalam ranah privat sebenarnya, kerugian pribadi. Nah, ini tentu saja harus dikonkretkan juga. Kerugian pribadinya apa? Kalau dalam undang-undang ITE seperti kemarin ahli kita Pak Prof. Henry Subiakto, ketika undang-undang informasi dan transaksi elektronik, seorang yang punya nama besar, maksudnya perusahaan misalkan namanya dicemarkan, maka perusahaannya akan rugi banyak, dan itu ada kerugian konkret. Tetapi ketika bicara di ruang pidana, maka harus dibuktikan juga terkait dengan tidak hanya misalkan tadi kalau bicara tentang kepala negara atau mantan kepala negara, atau kemudian di ruang publik, pertanyaannya kerugiannya di mana? Ketika misalkan seseorang diduga melakukan pencemaran nama baik dan harus kemudian dipidanakan, yang mencemarkan itu kerugiannya di mana? Karena kita harus bedakan tadi delik aduan tentang privat tadi yang kemudian bisa masuk pada kerugian konkret. Tetapi ketika seorang yang kemudian pejabat publik yang berhak kemudian dikritik, yang berhak kemudian publik juga tahu tentang dokumen yang dia miliki, maka apakah salah kemudian seorang warga negara, apalagi kemudian seorang ekspert mempertanyakan ini? Karena
apakah ini masuk ke ranah delik aduan, apa kemudian masuk pada ranah kerugian yang nyata? Kalau seseorang menjadi pejabat publik atau sekarang masih menjabat bagian dari pemerintahan, komisaris misalkan seperti itu ya dok ya, maka dia berhak juga untuk kemudian dipertanyakan asal usulnya, karena ketika dia menyerahkan dokumen itu ke ruang publik, maka publik harus mengetahui, harus syarat-syarat yang dia serahkan kepada misalnya KPU, serahkan kepada kalau di perusahaan itu dia harus di fit and proper test dok, maka kemudian publik juga harus tahu punya nggak kapasitas, punya nggak kapabilitas. Nah, ini tentu saja menurut saya ketika ini menjadi ranah pidana, kemudian ada undang-undang baru, hukum acara pidana baru juga, yang saya lihat sudah cukup manusiawi ya dok ya. Ada pendekatan yang selama ini adalah pendekatan pidana itu ada retributif, bahwa pemidana keadilan retributif itu orang harus dihukum, harus kemudian dipenjarakan. Sekarang kan sudah berkembang restoratif justice, keadilan restorasi, yang menurut saya titik tekannya adalah manusia. Titik tekan yang tadi Undang-Undang Pancasila pasal 5 keadilan sosial, kemudian hari ini dikembangkan dalam bentuk restoratif justice, di mana fokusnya adalah manusia. Di mana sebelumnya negara atau pemerintah atau aparat penegak hukum hanya bertugas pasif, yang kemudian mewakili sebagai bagian dari korban terhadap para pelaku. Para pelakunya misalkan seperti sekarang ini ada Dr. Tifa, Rosyuro, Dr. Rismon. Sementara pelapor itu diwakili oleh aparat penegak hukum. Hari ini dengan restoratif justice, maka yang berlaku adalah manusiakan manusia. Ketika ada kejadian, tadi katakanlah delik aduan, yang dilakukan oleh salah seorang mantan pejabat publik, maka peran polisi tidak kemudian menjadi bagian dari pelapor, tetapi dia harus di tengah. Dia harus mewakili yang namanya pelapor, terlapor, tersangka, kemudian pelapor dan masyarakat. Dia tidak bisa berdiri sendiri atau mewakili yang namanya tadi pelapor, karena kan sangat subjektif ketika melaporkan ini. Maka inilah keuntungan yang namanya restoratif justice, pendekatan pada manusia. Dan ini juga sama halnya dengan sebangun dengan tim reformasi percepatan Polri, di mana saya menyebutkan itu ada community policing. Polisi masyarakat itu seperti di Jepang ya, Koban namanya. Polisi itu Community police ya? Unity policing, community policing itu adalah polisi itu menjadi bagian dari masyarakat, mewakili masyarakat. Masyarakat tidak hanya pelapor, tapi juga terlapor, tetapi juga masyarakat yang pengen tahu benar nggak sih ini ijazahnya asli. Jadi nggak bisa polisi saat ini menjadi berat sebelah. Justru ketika restoratif justice, maka polisi menjadi bagian keseluruhan. Nah, ini menurut saya poin penting yang fondasi yang saya pikir harmoni yang akan dibangun. Jadi keadilan itu bicara tentang harmonitas, harmoni, ya, unity. Ini adalah yang harus ditekankan hadir oleh kepolisian. Sehingga ketika menghadapi kasus seperti ini, maka kalau memang buktinya kurang kuat, atau dalam kasus tadi pembicaraan diskusi hari ini, kalau memang satu LP yang dilaporkan, prinsip adil itu adalah tidak kemudian kontradiksi dalam kontradiksi intermino, misalkan katanya adil, kok yang diberi cuma 2. Pada prinsip yang namanya pencabutan laporan ini, laporan dicabut atau SP3 yang muncul, maka otomatis tidak kemudian terpilah satu-satu. Kita bagian utuh Dr. Tifa, kemudian Rosyuro dan Rismon itu bagian utuh dari Egy misalkan, dan kemudian Haris Damai Lubis. Ketika satu berkas dicabut, maka dalam undang-undang baru kan menyebutkan harus ada perdamaian misalkan. Bukan kita minta. Ketika itu dilakukan oleh misalkan polisi mengatur ini antara pelapor dengan terlapor, tentu saja terlapor tidak kemudian 2 orang, yang dilaporkan ada 6 ya, ada 8 total. Maka kemudian 2 sudah diberikan SP3, yang lainnya kok tidak di treatment yang sama. Prinsip polisi tidak berat sebelah tadi saya bilang, bahwa dia harus mewakili semuanya, mewakili
terlapor, mewakili pelapor, mewakili masyarakat. Masyarakat juga pengen tahu. Nah, terakhir menurut saya Dok ya, di sinilah kemudian polisi punya peran penting sebagai pintu masuk dari sebuah sistem peradilan pidana. Tidak harus kemudian nunggu sampai pengadilan Dok. Tidak kemudian pada tahap penuntutan. Di tahap penuntutan boleh kemudian dilakukan restoratif justice. Tetapi ketika polisi merasa ini sudah tidak benar, ketika mendengarkan semua pihak, kemudian bisa didamaikan, kenapa tidak? Dan tidak boleh kemudian bersifat injustice. Dia harus kemudian bersifat justice. Karena bunyinya ini ada restoratif justice. Maka yang dikedepankan adalah justice-nya. Adil kepada semua pihak. Ya. Demikian Dok bangunan yang mau saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Bang Ramdan. Ini enaknya kalau di tim pembela Dr. Tifa ini ada filsuf hukumnya ya. Jadi mendudukkan semuanya itu pada filsafat hukum, ada filsuf hukumnya. Jadi enak, kenapa? Semua itu didudukkan pada substansinya gitu. Nah, saya sedikit tuh. Gimana? Ya, ujungnya saya mau bilang ultimum remedium itu di bagian terakhir, bukan yang utama gitu loh. Makanya jadi sebetulnya seharusnya semua komponen APH ya, aparat penegak hukum dalam hal ini kan yang berinteraksi dengan kita, ini berurusan dengan kita selama 9 bulan, 10 bulan mau ulang tahun ini adalah Polda Metro Jaya ya. Seharusnya Polda Metro Jaya itu sama-sama dengan kita semua, terutama PH-PH penasihat hukum dan aparat penegak hukum yang lain tuh belajar. Jangan tergesa-gesa ya menetapkan atau memberlakukan atau katakanlah menjadikan kasus ini itu sebagai exercise pertama dari pelaksanaan KUHP 2026 dengan cara yang sangat tergesa-gesa ya. Bahkan restoratif justice itu dilakukan gara-gara sungkem atau gara-gara sowan gitu ya. Jadi ini kan bagaimana nih KUHP yang kita gadang-gadang untuk menghasilkan sebuah keadilan ya malah baru 33 hari umurnya ya kan itu sudah dicederai dengan terjadinya abuse of power gitu ya. Nah sekarang saya mau kepada mekanismenya ya. Ini kan kita sekali lagi suara ini tuh kita mau kritisi betul gitu. Sekali lagi nih supaya para termul yang menyimak live ini ya di seluruh Indonesia itu jangan berpikir bahwa Dr. Tifa ini lagi mencoba untuk menggalang potensi atau kemungkinan restoratif justice, enggak. Kita, saya dan RRT yang lain, RR ya, Roy dan Rismon itu serta para penasihat hukum kami yang bukan kaleng-kaleng ini ya, ini kita semua betul-betul para ilmuwan ini gitu ya. Itu memang ingin ya menetapkan KUHP dan KUHP baru ini itu benar-benar sebagai sebuah institusi yang akan membawa keadilan kepada seluruh komponen bangsa dan negara. Ya, nah ini adalah peristiwa yang terbesar yang melibatkan dua pihak yang katakanlah lawan seimbang nih gitu ya, para ilmuwan versus mantan presiden nih kan gitu ya. Dan ada KUHP baru nih 2026, maka hendaknya harus sangat berhati-hati untuk melakukan pendefinisian dan sekaligus nanti melakukan aplikasi dari KUHP baru ini gitu. Nah, terbukti kan kedodoran kan Pak Al-Katiri ya. Betul. Nah, coba saya ingin dapat kuliah dari Pak Al-Katiri mengenai gimana nih mekanismenya kok kedodoran dan apa yang nanti kita akan lakukan nih supaya nggak kedodoran. Iya, artinya begini. Ini kan baru mulai ya. Saya pikir semuanya ini baru pertama kali kan. Jadi ini makanya saya katakan ini kenapa melakukan langkah-langkah ya kan tanpa mendalami mekanismenya, mendalami apa istilahnya itu protapnya lah atau SOP-nya dan sebagainya, sehingga banyak bolong-bolong di situ. Ya. Kemudian itu berdampak pada yang lain. Ya, sekali lagi persyaratan yang seharusnya mencabut laporan itu yang namanya laporan dicabut, siapa saja yang ada dalam laporan itu ya harus tercabut. Kan di satu kertas kan. Ya, tadi Bang Ramdan juga katakan bahwa dalam penegakan hukum ini kan polisi harus profesional ya dan proporsional. Dalam hal ini kalau saya lihat contohnya ada bukti 709 dokumen. Ya kan? Bukti itu yang di dalam hukum pidana yang dinamakan bukti itu bukti dari tindak pidana. Jadi bukan bukti itu ngumpulin barang-barangnya orang ini, buktinya bukan. Dan itu disita.
apakah mau orang-orang itu disita itu ijazah-ijazah atau dokumen-dokumen lain? Nah, contohnya seperti kemarin kasih gambaran oleh juga lawyer kita juga, kalau kita bicara racun ya, ini di dalam gelas ada racunnya dan sebagainya, kemudian terjadi ada suatu peristiwa kematian seseorang, yang bukti itu ya gelas ini yang ada racunnya yang ditaruh, bukan gelas-gelas lain di sampingnya itu. Iya kan? Makanya itu saya bingung juga, apakah yang dikatakan bukti 709 itu apakah bukti yang merupakan hasil dari tindak pidana? Berarti hasil apakah hanya bukti untuk hanya ngumpul-ngumpulin aja? Dan juga di dalam KUHP itu yang dimaksud alat bukti itu kan, alat bukti itu kan tadinya 5, sekarang lebih ya, ada 6, bahkan ada IT dan sebagainya, itu alat bukti, dan itu harus bersesuaian, nggak boleh satu nggak nyimpang, nggak nyambung, nggak boleh. Bukti itu antara bukti yang misalnya saksi, kemudian ahli, kemudian surat, itu harus bersesuaian. Nggak bisa cuma ngumpul-ngumpul sebanyak-banyaknya sehingga seolah-olah buktinya banyak. Jangan lupa di dalam barang bukti walaupun 1000 atau 1.000.000 pun, itu kalau masuk di dalam pembuktian sebagai alat bukti itu udah harus 1. Saksi juga gitu, mau saksinya 100 orang dan sebagainya, itu baru 1 alat bukti. Jadi bukannya 100. Jadi ini harus paham juga masyarakat itu yang dimaksud barang bukti dan alat bukti. Ya kan? Ya, itu yang barang bukti yang dikumpulkan. Nah, dan satu hal lagi, jangan lupa, kalau memang terbukti seperti Bang Fadli katakan bahwa ijazah itu tidak asli atau palsu, mereka yang menyampaikan bukti-bukti ini harus bertanggung jawab. Karena apa? Dia menyebut seolah-olah dia tahu persis bahwa ijazah yang bersangkutan itu adalah asli. Itu ada di dalam undang-undang itu, namanya keikutsertaan dalam perbuatan tidak pidana. Bahkan yang berbicara di media yang seolah-olah sudah mengetahui, sudah melihat, ternyata nanti terbukti bahwa itu palsu, ya mereka harus bertanggung jawab, harus siap itu. Satu. Terus kedua lagi masalah P19. P19 itu dalam arti bukan pasti P21, belum tentu. Jadi kenapa dikembalikan? Karena jaksa merasakan itu belum lengkap. Lah, kalau permintaan jaksa untuk melengkapi itu tidak dapat dipenuhi oleh polisi itu, ya harus SP3. Jadi belum tentu kalau P19 itu pasti P21. Makanya yang banyak dikatakan oleh pendukung-pendukung Jokowi seolah-olah P21 belum tentu. Kalau memang mereka tidak bisa memenuhi apa permintaan jaksa itu, karena kan sekarang yang berpegang kendali di tangan jaksa, karena sudah dilimpahkan, tidak boleh mereka berinisiatif sendiri, semua harus atas petunjuk jaksa. Ya, jadi jangan terlalu GR seolah-olah kalau P19 itu pasti P21, belum tentu. Saya silakan. bertanya tadi, saya lihat ketika bolak-balik ke polisi 18 misalkan pakai dilengkapi itu kan, jangan sebab pertama kita dulu kita bilang 5 kausanya itu belum clear. Yang ada itu yang lainnya gitu loh. Sebab pertamanya itu nggak ketemu itu rekan tadi. Jangan ini dipertanyakan mana prima kausalnya menyebabkan pencemaran nama baik. Karena prima kausalnya itu ijazah yang jadi evidence base pertama itu, jangan-jangan nggak ada kan? Betul. Iya, saya ini ronde terakhir kita diskusi tentang prima causa tadi ya. Jadi sebabnya itu pertama kali ini secara official ya. Kalau yang beredar di internet itu udah dari sejak 2014, tapi officially muncul jejak ijazah yang disebut sebagai jejak ijazah Joko Widodo itu di bulan Oktober tahun 2022, ya, ketika Dekan Kehutanan UGM waktu itu memunculkan gitu ya, menampilkan untuk yang pertama kali secara official ya, fotokopi dari ijazah yang disebut sebagai ijazah dari Pak Joko Widodo. Nah, ya, dari situ justru ketika kemunculan pertama ada artefak-artefak pada dokumen itu yang membuat saya untuk yang pertama kali saya kemudian melakukan penelitian terhadap artefak-artefak yang ada. Nah, kalau saya dari sisi ilmu kedokteran, tentu saja yang saya concern, saya soroti adalah soal anatomi morfologi dari foto yang ada pada ijazah tersebut. Gitu. Nah, ini yang mengusik
ya, suspicious namanya tuh. Kecurigaan atau curiosity saya sebagai ilmuwan gitu ya, peneliti itu fotonya gitu. Nah kemudian berlanjut dari banyak orang yang kemudian sama-sama menginvestigasi, termasuk kemudian Mas Roy Suryo dan Bang Desmond Sianipar kan gitu. Jadi ini adalah persoalannya adalah pada kausa prima. Dan anehnya lagi adalah tidak ada sampai dengan hari ini klarifikasi. Ketika kemudian muncul versi berikutnya lagi dari ijazah tersebut, versi dari Dian Sandi tanggal 1 April 2025, muncul lagi ada versi yang berikutnya lagi dari Bareskrim tanggal 22 Mei 2025, dan muncul lagi versi dari KPU Surakarta, KPU Jakarta maupun KPU Pusat. Muncul lagi versi dari gelar perkara khusus 15 Desember 2020. Jadi ini kemudian malah jadi bukannya kemudian jadi semakin clear, malah jadi semakin ruin gitu ya, jadi semakin hancur lah begitu ya bangunan dari peristiwa ini gitu loh. Jadi ini yang kemudian buat saya adalah bagus, ini sign bagus dari APH berikutnya, yaitu pihak kejaksaan untuk kemudian tidak serta-merta, tidak secara gegabah mereka kemudian memproses ini, berkas ini mereka kembalikan. Dan ada sebuah informasi yang saya dapatkan selain persoalan sebab, akibat, dan kerugian material yang ditimbulkan oleh korban atau oleh pelapor, juga persoalan kelengkapan dari saksi, keterangan saksi, kelengkapan dari keterangan ahli maupun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan 709 dokumen. Nah ini apa nggak bertahun-tahun ini? Karena kan seakan-akan jadi kembali ke titik nol nih. Kenapa? Polda mengklaim sudah memeriksa 22 ahli, ya, sudah memeriksa 127 saksi, dan sudah memeriksa dan bahkan menyita 709 dokumen. Nah karena sekarang ini ada undang-undang keterbukaan informasi publik, maka kita akan mintakan itu kepada Polda untuk membuka 709 dokumen dan juga membuka siapa ahli 22 orang itu dan siapa 127 saksi, karena kami menggunakan undang-undang itu kan. Ketika kami termasuk yang 505 dari UGM yang dihitamkan. Betul, 505 yang sudah kami dapatkan informasi dari UGM ya, yang beberapa waktu yang itu akan kami tanya. Ya, jadi mungkin apakah 505 itu termasuk 709 dokumen? Ya. Apakah itu bagian, jadi ada berapa gitu ya, berapa ribu dokumen yang kemudian sudah diklaim. Nah, itu diminta oleh kejaksaan untuk diperiksa kembali atau dilengkapi kembali. Nah, jadi ini pertanyaan terakhir untuk Bang Fadli, gimana nih nanti prosedur setelah kejadian ini tuh? Ya, jadi sekarang kan berkas itu nggak boleh mondar-mandir lagi ya. Sudah diatur KUHP semuanya. Okay. Sekarang kan harus ada kepastian hukum. Ketika malah sebaliknya tuh, kalau ada satu laporan polisi nggak diproses, itu juga menjadi objek rapid gitu malah ini. Makanya sekarang penuh hati-hatian nih penyidik dan penuntut umum. Nah, sekarang kan kita dengar kemarin itu berkas perkara dikembalikan kejaksaan kepada penyidik. Berarti sekarang ada pada penyidik. Nah, oleh penyidik tentu harus memenuhi apa-apa yang diminta oleh penuntut umum supaya bisa menyusun dakwaan. Ya bisa jadi salah satunya itu adalah yang paling substansi daripada penerapan pasal ini, apa sih sebenarnya kerugian material korban atau pelapor, kan gitu. Jadi bisa dikaitkan dengan unsur-unsur pasal, bisa diurai peristiwanya, ada kerugian materialnya, kemudian terpenuhilah bahwa ada unsur pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya sesuai dengan pasal ini. Nah kalau tidak, ya seperti pernah saya bilang itu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membebaskan si Haidar kalau salah itu, karena dakwaan cacat formil, gitu. Itu juga harus kehati-hatian bagi penuntut umum sekarang dengan adanya KUHP baru ini. Tapi kemudian kalau tadi kita kembali pada keadilan restoratif ya, saya kira memang tidak sesederhana itu sebenarnya, Bang, ya kan? Ya nanti kita perlu juga cari ya. Ada nggak masyarakat yang memohonkan keadilan restoratif tapi tidak diproses? Jangan-jangan ada. Jangan-jangan ada. Iya kan? Iya. Ini kok secepat kilat.
kita ditampilkan satu drama sowan ke Solo, Kemudian muncul kemudian muncul RJ, kemudian ada diambil SP3 begini-begini kan, bingung nih. Ini bener nggak nih mekanismenya sebenar-benarnya dijalankan nggak ini? Kan gitu. Ya kan, ada nggak nih surat perdamaiannya? Perdamaian yang tertulis isinya apa? Pemaafan. Nah, kalau dia LP-nya itu 8 orang, berarti kan konsekuensi damai cabut LP. Ya. Berarti otomatis 8 orang tidak lagi dalam status terlapor. Iya. Berarti tersangkanya juga harusnya gugur demi hukum. Itu pasal 79 bunyinya gitu. Iya, 79 sampai 88 itu semua mengatur seperti itu. Iya. Terus penetapan pengadilan mana? Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Solo. Lah, kok nggak ini loh? Absolutnya. Kok nggak ada yang tahu gitu? Tiba-tiba, ya kan? Tiba-tiba muncul SP3. Muncul SP3 gitu. Padahal kalau menurut pasal 79 penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan, ya kan? Nah ini nih proses-proses ini yang ya nggak jelas. Ya harusnya tadi bisa jadi terjadi penyeludupan hukum kan? Dugaan kita seperti itu kan? Harus memang transparan lah ya. Penyidik juga harus transparan terhadap proses-proses yang ditampilkan di hadapan publik. Kenapa? Karena sekali lagi kita tekankan soal ijazah ini adalah demi kepentingan umum. Demi kepentingan umum. Ya. Bukan kepentingan orang per orang, RRT tidak, Betul. atau 8 orang lain yang pernah dilaporkan. Betul. Ya. Ya kan, kepentingan umum ini yang menjadi perhatian kita semua gitu. Visi misi tujuan utama kita itu kepentingan umum. Ya. Makanya kita kritisi betul ini gitu. Sama ya, kemudian dalam waktu dekat kita akan bersurat kepada kepolisian, kepada Kapolri, bahkan mungkin kepada para stakeholders yang lain ya untuk menguji restoratif justice yang sekarang ini sudah dilakukan oleh Polda beserta dengan SP3-nya. Kita akan minta uji materi ya. Kita akan minta uji materi gitu kepada para stakeholder yang terkait. Nah, mungkin terakhir ada dari Bang Saya Rendan mau masuk kepada apa namanya restoratif justice yang kemudian kita kaitkan dengan permintaan kita di MK ya, gimana? Tapi sebelum itu saya tadi mau mengkritisi mengekspor statement dari rekan Fadli Nasution bahwa restoratif justice itu nggak ujuk-ujuk dong. Iya, itu dia. Januari ini kebetulan saya ada kasus di Polres Jakarta Utara ya terkait dengan apa namanya sekolah ya, anak-anak sekolah yang jewer ya. Kami sudah meminta surat permohonan pada Kapolres dan kemudian ditujukan untuk keluarga pelapor karena ini terkait dengan guru ya, guru yang kemudian menjewer anak dan laporkan ke polisi. Semua proses kita lakukan. Ketika selesai pun penolakan dari pihak pelapor juga dilaporkan sampaikan kepada kami. Jadi ada proses yang dijalani sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang Hukum Acara. Nah, yang kedua tentu saja ada satu hal. Kalau tadi rekan Fadli bilang apa namanya nggak bisa proses kilat seperti itu, atau Dr. Tifa bilang ada putusan pengadilan. Nah di sini ada yang namanya pejabat TUN atau pejabat publik itu polisi aparat penegak hukum harus prudent, harus hati-hati, harus kemudian tidak kemudian ujuk-ujuk tadi. Dilihat dulu ada berkasnya nggak nih? Hanya karena titah ada permohonannya nggak nih? Harus diperiksa. Harus kemudian cuma 2 orang atau 8 orang kan gitu loh. Ini tentu saja sifat prudent ini bagian penting dari yang namanya pejabat publik, pejabat TUN lah ya. Nah sekarang masuk pada wilayah Mahkamah Konstitusi ya. Ini terkait dengan norma, terkait dengan Undang-Undang Dasar. Jadi dok, yang ini ya, maaf, Bang. Kita lagi mengajukan uji materi betul, ya. Betul, kita lagi uji. Tanggal 10 Februari nanti silakan. Kita sidang perdana tanggal Selasa tanggal 10 pukul 14.30 ya. Kita sudah dipanggil oleh MK untuk kemudian pemeriksaan berkas dulu dok. Jadi dismissalnya di sana. Oke, saya masuk pada balik lagi pada ruang publik dengan ruang privat. Nah, dalam pengajuan undang-undang uji materi di Mahkamah Konstitusi dok, kita menuntut pada ruang publik hak para peneliti, hak kemudian mengkritisi pejabat publik itu diberikan yang namanya norma
terkait dengan pencemaran, pasal kemudian 32, 33, 35 Undang-Undang ITE 27, 28 maupun 310, 311 ya, terkait dengan Undang-Undang lama, Undang-Undang baru juga 433, 434. Normanya itu ada konstitusional bersyarat, ada pengecualian terhadap apa? Para peneliti neuroscience, peneliti terkait dengan digital image processing seperti Roy Respond, kemudian maupun telematika yang melakukan penelitian berdasarkan melekat pada dirinya expertise, keahlian. Karena kalau bicara seorang ahli, bicara tentang peneliti, maka itu bicara tentang ruang publik. Dia tidak masuk pada ruang-ruang privat, gitu loh. Kalau dokter mungkin dokter pribadi iya, tapi kan kalau kemudian dia sebagai epidemiologi bisa belajar seperti dokter Tifa, maka ada sesuatu gejala harus dilaporkan pada publik terkait dengan perilaku behavior dari pimpinan atau kepala negara di beberapa negara, misalkan harus disampaikan pada publik. Ya, itu ruang publik bagi para expert. Nggak bisa expert itu di ruang privat, gitu loh. Melekat pada dirinya itu ada ruang publik, sehingga kemudian tidak bisa dikriminalisasi. Norma ini yang diminta kepada hakim konstitusi untuk kemudian dibatalkan apabila terjadi pencemaran nama baik atas nama terhadap peneliti dan kemudian yang mengkritik dalam ruang publik pada pejabat publik. Itu menurut saya ini harus disampaikan kepada masyarakat, pada MK pesan kita. Baik, terima kasih banyak, ini diskusi panel yang sangat menarik, dan ini nanti rencananya ya akan kami ya TPDT, Tim Pembela Dr. Tifa dan Bala RRT, kami sudah melakukan kolaborasi juga ya, bergabung LBH Muhammadiyah ya. Nah, jadi kami akan terus melakukan diskusi panel seperti ini dengan para pakar ya, karena kita akan bawa peristiwa ini ya, peristiwa hukum yang terjadi pada saya dan kawan-kawan ya, pada RRT dan kawan-kawan ini pada ranah ilmiah. Jadi kita juga akan bawa diskusi-diskusi seperti pada ilmiah hukum gitu ya. Ilmiah hukum kita akan bawa kepada area hukum pidana, bukan hanya sekedar hukum pidana, sosiologi hukum, filosofi hukum. Kita akan ajak para ilmuwan hukum yang ada di Indonesia dan juga ilmuwan yang multidimensional juga ya. Jadi teman-teman semuanya, masyarakat Indonesia serta para jurnalis, kami akan terus menghadirkan ahli-ahli ya, terus akan menghadirkan saksi fakta juga untuk memberikan khasanah dan wawasan kepada kita semua tentang peristiwa ini. Jadi jangan kemudian kita bawa apa yang menjadi produk dari ilmiah ya, produk para ilmuwan itu dibawa kepada ranah hukum begitu saja tanpa ada pembelaan yang proper, pembelaan yang adil bagi produk ilmiah kami terkait dengan penelitian kami terkait dengan ijazah Joko Widodo, itu kita akan bawa. Dan terakhir dari saya adalah saya dapat hadiah ini menjelang ulang tahun saya ini, saya dapat hadiah dari kelompok ilmuwan otak dan perilaku. Jadi mereka itu melakukan penelitian dan kajian terhadap penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan dari media. Bagaimana konstruksi berpikir seorang Dr. Tifa dalam neuropolitika, neuroscience behavior. Kenapa sampai kemudian bisa memberikan kontribusi terhadap penelitian terkait dengan ijazah Joko Widodo.